lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Putri Gusti, aku Haifa, aku Nadia. Aku Pandu. Aku Arfan. Aku Hunter. Oke, jadi stay tune di video kita ya. Bye! Hai guys, jadi di sini aku bakal ngejelasin situasi pasca proklamasi, yaitu setelah tanggal 17 Agustus 1945 guys. Jadi pada saat itu Indonesia ini belum mempunyai tentara nasional guys. Nah, tetapi pada saat itu ada dua tentara, yaitu tentara PETA dan juga tentara Gyugun. Nah, tentara ini didirikan oleh Jepang, tetapi Jepang ini takut kalau dua tentara ini bakal menjadi tentara Indonesia guys. Pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus Jepang ini membubarkan dua tentara ini. Lalu setelah itu Soekarno ini memiliki sikap hati-hati guys. Kenapa? Karena Jepang ini masih menguasai Indonesia hingga sekutu tiba. Nah, berdasarkan perjanjian dengan sekutu. Lalu Soekarno juga menghindari konflik langsung dengan Jepang untuk menjaga stabilitas politik. Lalu setelah sekian lama, pada tanggal 19 Agustus para pemuda ini mengajukan rapat. Nah, rapat ini tuh untuk mengajukan bahwa adanya Tentara Nasional Indonesia. Setelah sekian lama, pada tanggal 22 Agustus, maka diputuskan dalam sidang PPKI bahwa BKR ini dibentuk atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, ada tujuannya nih guys. Tujuannya menjaga keamanan rakyat, bukan sebagai tentara resmi nih guys. Lalu menghindari provokasi terhadap Jepang dan juga sekutu. Lalu ada juga pro kontranya nih guys. Nah, dari pemerintah, BKR ini dianggap solusi untuk sementara agar bisa menjaga stabilitas. Nah, lalu dari pemuda revolusioner ada juga kontranya karena mereka itu menolak BKR. Kenapa menolak? Karena mereka menganggap kalau BKR ini terlalu pasif guys. Nah, mereka ini tuh ingin tentara yang lebih militan guys. Kan tadi udah disebutin bahwa tujuannya BKR ini tuh untuk menjaga keamanan rakyat aja guys. Jadi dari aku gitu aja guys. Lanjut. Jadi teman-teman tahu gak sih apa itu TRI? Jadi TRI adalah Tentara Republik Indonesia yang dibuat pada Januari 1946 dengan tujuan menyatukan laskar-laskar perjuangan. Sedangkan TNI, pasti pada tahu dong apa itu TNI. Jadi TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dari tanggal 3 Juni 1947 sampai dengan sekarang. Nah, saat itu tuh TNI itu gunanya untuk menyatukan laskar-laskar perjuangan seperti Pesindo, Hizbullah, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada peran pemuda dan badan perjuangan. Yang pertama, ketidakpuasan pemuda terhadap BKR. Kenapa? Karena pemuda menganggap bahwa BKR terlalu lemah dan tidak siap untuk menyerang sekutu ataupun Jepang. Lalu yang kedua, mereka juga membentuk suatu badan perjuangan atau laskar independen yang bertujuan yang lebih agresif. Lalu yang kedua ada Komite Van Aksi yang ditokohi oleh Sukarni dan Adam Malik. Tujuan utama mereka yaitu merebut senjata dari tentara Jepang dan juga merebut kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh Jepang. Aksi nyatanya peristiwa perapatan 10 pada 19 Agustus 1945, pemuda memaksa Soekarno-Hatta hadir untuk mendesak pembentukan tentara. Lalu yang ketiga ada contoh badan perjuangan yang terdiri dari laskar umum dan laskar khusus. Yang laskar umum itu terdiri dari API, Pesindo, dan Barisan Banteng. Apa sih itu API? API itu singkatan dari Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Sumarsono di Surabaya. Lalu kedua Pesindo. Pesindo singkatan dari Pemuda Sosialis Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Sosialis. Lalu yang ketiga yaitu Barisan Banteng yang dipimpin oleh Mustopo yang aktif di Jawa Timur. Lalu yang selanjutnya yaitu Laskar Khusus yang terdiri dari TP dan TRIP. TP adalah tentara pelajar, yang dimana pelajar yang bergerilya. Lalu yang kedua TRIP yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar yang diisi oleh gabungan pelajar dan juga mahasiswa. Halo
teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang badan perjuangan di berbagai daerah. Yang pertama itu ada di Pulau Jawa, yang daerahnya tuh ada di Surabaya, yang dimana ini tuh ada barisan buruh atau biasanya disingkat dengan BB dan PRI atau Pemuda Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Bung Tomo yang berperan dalam pertempuran 10 November 1945. Yang kedua itu ada di Yogyakarta. Biasanya pemuda ini tuh dinamain Pemuda Kita Kesultanan atau Peking, yang mengawal kesultanan dan pertahanan wilayah. Yang ketiga itu ada di Bandung, yang dimana ini tuh Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau biasanya disingkat dengan PRI, basis belajar anti sekutu. Nah, lalu selanjutnya ada terletak di luar Jawa. Daerahnya tuh ada di Aceh, yang biasanya disingkat dengan API atau Angkatan Pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh Syaman Gaharu. Terus yang kedua itu ada PRI, atau biasanya disebut dengan Pemuda Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Hashmi, yang fokus pada pengambilan aset pada Jepang. Terus yang kedua tuh ada daerah Sumatera Barat. Nah, biasanya di Sumatera Barat itu ada Pemuda Republik Andalas, yang melawan Belanda di Medan Area. Nah, selanjutnya itu ada di daerah Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan ini tuh ada yang disebut dengan PPNI atau Pusat Pemuda Indonesia. Nah, PPNI ini tuh dipimpin oleh Manal Sopyan yang berjuang melawan Nika. Terus yang terakhir ada di daerah Bali. Nah, di daerah Bali ini tuh ada Angkatan Muda Indonesia atau biasanya disingkat dengan AMI. Nah, AMI ini tuh berorganisir yang melawan terhadap kependudukan. Nah, jadi mereka tuh melawannya pada tingkat-tingkat bawah aja yang berpenduduk gitu. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelasin oleh rekan saya. Nah, dari yang tadi badan-badan perjuangan yang udah disebutkan, apa sih dampaknya terhadap pembentukan Tentara Nasional Indonesia? Dampaknya itu ada 3. Yang pertama adalah persatuan perjuangan. Dari banyaknya badan-badan ini, pastinya terjadi persatuan antar golongan masyarakat seperti buruh, pelajar, bahkan sampai ulama. Contohnya itu adalah pada peperangan di Surabaya pada tahun 1945. Mereka bersama-sama melawan Belanda. Lalu yang kedua adalah fondasi TNI, yang mana integrasi Laskar ke TNI itu memperkuat struktur militer di Indonesia. Lalu dampak yang ketiga adalah warisan semangat perjuangan. Perjuangan dari badan-badan yang sebelumnya disebutkan menginspirasi gerakan kemerdekaan di daerah-daerah. Nah, lalu ada timeline yang penting untuk sejarah pembentukan TNI ini. Yang pertama tentu saja adalah 17 Agustus tahun 1945, yang mana terjadinya proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah 18 Agustus 1945, yang mana Jepang itu membubarkan peta dan Gyugun. Lalu yang ketiga adalah tanggal 22 Agustus tahun 1945 ada terjadinya pembentukan BKR. Lalu tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi TKR. Dan akhirnya tanggal 3 Juni 1947 TNI resmi terbentuk di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah beberapa partai politik yang terbentuk dari lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Pertama adalah Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Yang kedua adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Muhammad Yusuf oleh para tokoh-tokoh komunis. Sebenarnya PKI ini sudah berdiri sejak tanggal 2 Oktober 1945. Lalu selanjutnya adalah PBI atau Partai Buruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Samju Haja Udaja. Lalu selanjutnya adalah Partai Rakyat Jelata yang berdiri pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Nyono Sutar Dewanis. Lalu selanjutnya adalah Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto. Lalu selanjutnya lagi adalah PSI atau Partai Rakyat Sosialis yang berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. Lalu selanjutnya lagi adalah PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia
yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo. Lalu selanjutnya adalah Persatuan Rakyat Marhayan Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh J.B. Asa. Nah, selanjutnya lagi adalah yang terakhir adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 29 Januari 1946 PN. PN itu merupakan pergabungan dari Partai Rakyat Indonesia atau PRI, Gerakan Republik Indonesia Serikat, dan Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember pada tahun 1945. Seru banget tuh teman-teman. Gak terasa materinya udah selesai. Kita nggak bakal ketemu lagi nih. Nah itu nih ya guys, kita naik kelas 12.